Apa kabar pemirsa? Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa, bahagia sekali untuk kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Kita berjumpa dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari Studio 2 TVRI Yogyakarta. Saya Dina Fabrina. Nah pemirsa, tentunya di studio saat ini juga telah hadir kedua narasumber kami. Saya perkenalkan beliau Bapak Insinyur Agus Santoso, praktisi meditasi Chan. Namo Buddhaya Pak Agus. Namo Buddhaya. Iya, kabarnya baik, sehat ya hari ini? Baik, sehat. Iya. Baik, selanjutnya adalah beliau Mbak Weni Salim. Ini merupakan pengajar dari Sekolah Minggu Buddhis Wihara Buddha Prabha Yogyakarta. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya, Cik Weni. Buddhaya, Tetap sehat dan semangat ya. Iya. Oke, Siap. saya ke Pak Agus dulu nih Pak. Apakah memang juga dibutuhkan untuk regenerasi dari pemuda-pemudi Buddhis begitu, pada akhirnya juga anak-anak Buddhis ini? Bagaimana? Ya, terima kasih, Dina. Ya, tentu saja diperlukan regenerasi. Ketika kita bicara regenerasi, terutama di bidang yang diurusi Weni, yaitu pendidikan dini, Okay. Mungkin perlu kita refleksikan apa yang disebut pendidikan atau mungkin apa yang bukan pendidikan. Dalam hal ini pertanyaan reflektif ini kita hendak menyoroti bahwa sebetulnya batas-batas yang disebut pendidikan itu tidak sekedar sebatas di dalam kelas, tapi bahkan di luar kelas. Sehingga ketika kita bicara regenerasi, sebaiknya kita sadar bahwa hal-hal yang di luar kelas, atau bahkan ketika kita bicara tentang pendidikan dini, usia dini, adalah hal-hal yang non-verbal, bahkan mungkin non-kognitif. Sehingga gestur kita, bahasa tubuh kita, menyangkut ketika memberikan edukasi, termasuk di luar kelas, itu perlu kita sadari, perlu kita amati, perlu kita kembangkan secara sehat dan cerdas. Begitu. Wah, ini menarik. Artinya juga berfokus dari pengajarnya tersebut untuk bisa memberikan regenerasi kepada putra-putri, begitu ya Pak Gus? Betul sekali. Oke. Nah, kemudian juga untuk Cik Weni Salim ini ya. Nah, Cik Weni, lalu untuk regenerasi khususnya bagi anak-anak Buddhis ini, saat ini sudah berjalan seperti apa sih? Ya, kalau saat ini kebetulan saya ada aktivis di wihara, jadi kita mengelola untuk ada sekolah minggu gitu. Nah, kebetulan di wihara yang saya sering datengin itu ya, itu sempat vakum beberapa saat gitu ya, berapa tahun sih lebih tepatnya. Nah, kebetulan kita dari muda-mudi terus mempunyai anak-anak kecil yang kira-kira usianya sekitar 5 tahunan. Nah, kita berinisiatif untuk merintis kembali gitu sekolah minggu agar anak-anak tuh mempunyai wadah gitu. Karena kita tahu bahwa cikal bakal, maksudnya anak-anak itu fondasinya dari kecil itu harus kuat ya. Jadi kita berusaha untuk kembali membangkitkan, merintis kembali untuk sekolah minggu ini gitu. Yang tadi Anda sampaikan fondasi yang kuat. Nah, fondasi yang kuat ini apakah memang dibangun dari pihak keluarga terlebih dahulu? Bagaimana pendapat Anda? Iya, kalau saya bilang bahwa keluarga, peran orang tua itu mempunyai peranan yang sangat penting ya gitu. Karena anak-anak sendiri itu kan ya 24 jam lah, 24 jam itu diasuh oleh orang tua. Dan mereka mempunyai, kalau di dalam Buddhis itu mempunyai ikatan karma yang sangat kuat sehingga mereka bisa menjadi satu keluarga. Nah, tentunya orang tua ini pastinya ingin selalu anak-anaknya itu mempunyai apa ya istilahnya itu moral yang baik, etikat yang baik, disiplin yang baik, menjadi anak-anak yang berkualitas gitu, yang mempunyai ketahanan. Sehingga nantinya kalau udah gede pun bisa ada ketahanan di negara gitu ya. itu jangka panjangnya gitu. Tapi dimulai dari keluarga, kalau keluarganya sudah baik, tentunya itu akan baik untuk sekelilingnya.
Menurut saya seperti itu. Oke, menarik. Mungkin akan ditambahkan Pak Agus terkait eksistensi ataupun keberadaan dari orang tua bagi putra-putrinya yang masih usia belia ini seperti apa? Ini menarik sekali sharingnya Bu Wen ini. Tadi di awal kan saya udah cerita bahwa ketika anak bahkan usia dini itu belajar tidak sekedar dari hal yang kognitif, tapi juga justru utamanya malah dari hal-hal yang nonverbal gitu. Dan startnya dari orang tua, ya tentu saja aspek pengajar itu sangat penting. Nah, ini ibaratnya kita ini nggak janjian, nggak pakai skrip, tapi bisa nyambung mendadak di sini. Nah, di awal tadi tekanannya kita adalah pendidikan yang tulen itu seyogyanya, idealnya, start dari diri kita sendiri, dari pengajarnya sendiri. Atau lebih tepatnya ketika bicara orang tua, kalau mau didik anak, mestinya harus bisa mendidik dirinya sendiri dulu. Ya. Agar bisa jadi role model begitu ya. Betul. Begitu ya. Kita ngomong panjang lebar, anak itu belajarnya bukan dari sekedar omongan, tapi dia melihat bagaimana si orang tua berperilaku, realnya. Kita ngomong itu kan mungkin kesempatan cuma sekian menit atau bahkan mungkin sekian jam ekstrimnya kalau di dalam kelas. Tapi si anak tuh juga mengamati sisa jam di luar omongan itu yang real dilakukan oleh orang tuanya seperti apa, yang real dilakukan oleh guru-gurunya seperti apa. Itu mungkin yang akan diserap, terutama karena anak itu tadi belajarnya tidak sekedar dari hal yang verbal. Begitu, Din. Oke, baik, menarik. Nah, bagus. Kemudian kalau kita saksikan, mungkin untuk sekolah-sekolah yang mengkhususkan melalui pendidikan Buddhis ini belum terlalu banyak ya di Yogyakarta seperti itu. Nah, ketika kemudian anak bersekolah di sekolah yang non-Buddhis, apakah ini juga tidak akan bermasalah bagi orang tuanya? Menurut hemat saya sih tidak gitu ya. Bahkan saya sendiri juga sedari kecil belajarnya dari sekolah-sekolah yang non-Buddhis. Tapi ketika kita bicara tentang nilai-nilai Buddha Dharma, sebetulnya nilai-nilai itu kan universal. Kita bisa memetik dari banyak hal di dunia. Makanya lebih penting mengajari si anak ini, ibaratnya kalau menggunakan istilah yang sebenarnya istilah ini nggak Buddhistik gitu ya. Istilah lebih baik membekali si anak dengan pancing, bagaimana cara memancing, ketimbang kita menyuapi dengan ikan, dengan makanannya. Jadi kalau si anak di rumah sudah dilatih, dikenalkan cara berpikir yang sehat, perilaku yang sehat, dia bisa memetik dari dunia, tidak sekedar dari sekolah, tapi dari masyarakat, dari family-familinya yang lebih tua dan selanjutnya. Jadi tidak masalah gitu, bahwa dia sekolah di sekolah-sekolah yang bukan formally Buddhis. Oke, baik, menarik. Nah, mungkin pemirsa TVRI ini juga bertanya-tanya ini, Cik Weni ya, bahwa toh juga pendidikan ini berbeda ya dari dulu, dari masa ke masa, bahkan juga dalam 1 tahun aja bisa berbeda begitu, karena update dari zaman atau masa itu berbeda. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, kalau menurut saya sendiri ya pribadi pasti itu perbedaan itu sangat signifikan ya, apalagi waktu saya masih kecil sama dengan sekarang itu sangat jauh berbeda gitu. Kalau kita lihat misalnya kalau waktu saya kecil itu saya bisa keluar main kasti, main ya aktivitas itu, main air hujan gitu. Tapi kalau sekarang ini kan rasanya ya, dan itu saya rasakan sendiri gitu sebagai orang tua, kadang anak-anak kalau mau pergi main itu kan ada rasa was-was. Terus juga kalau misalnya hujan turun, jangan nanti sakit gitu, ada apa? Ini maksudnya kekhawatiran kita, ya banyak kecemasan yang apa kita rasakan gitu. Nah, kalau tantangan inilah yang mungkin kita perlu kita perlu bagaimana caranya agar kita memperkecil kecemasan kita, tantangan yang terhadap anak-anak kita juga gitu. Karena sekarang juga kan istilahnya itu globalisasi, terus anak-anak main handphone, gadget yang bisa dari pagi sampai malam kalau tidak di stop itu kan
pengaruhnya sangat luar biasa Betul. terhadap anak itu sendiri. Nah, makanya kita sebagai orang tua ya kita harus hadir kepada mereka, memperhatikan anak-anak tersebut gitu. Jangan sampai ya anak-anak itu ya seperti tadi Pak Agus bilang bahwa mereka itu belajar dari lingkungan, belajar dari teman-temannya, dari gurunya, itu semua mereka serap ya menurut saya gitu. Dan itu sangat, mereka sangat cepat sekali gitu. Nah, itulah hal-hal yang harus kita, ya mungkin kita harus juga protect mereka, kita harus mengajarkan mereka gitu, mengasih tahu. Kita sebagai orang tua ya itulah tantangan-tantangan yang ya mungkin memang rasanya banyak, tapi kalau kita ya satu-satu, kita langkah persatu, kita bersama-sama dengan anak kita, saya rasa itu bisa ditanggulangi ya, bisa. Yang pasti seru sekali untuk pendidikan, terutama bagi anak-anak belia Budi sini. Betul. Tapi nanti ditahan dulu Pak Agus dan Cik Weni, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, masih kebersamaan kita dalam Bicara Buddha yang disiarkan dari Studio 2 TVRI Yogyakarta, tentunya bersama kedua narasumber kami, beliau Bapak Agus Santoso dan Ibu Weni Salim. Nah, Pak Agus, bicara juga terkait peran orang tua, pendidikan bagi putra-putri yang masih belia saat ini. Menarik benang merah dari yang tadi disampaikan Cik Weni Salim begitu ya Pak. Saat ini sedang tren juga bahwa kembali ke alam, back to nature. Pendidikan anak-anak yang kemudian dikenalkan pada alam. Kalau tanggapan Anda bagaimana? Ya, yang jelas kalau tadi masih merujuk ke zaman dulu, zaman kita dulu belum ada ChatGPT ya. Betul. Oke, Dina bicara tentang kembali ke alam. Kemudian tadi Bu Ben juga bicara tentang bagaimana kita memprotek anak. Saya pikir kita ambil dua poin tersebut dan kita tarik benang merahnya. Kita yang belajar Buddha Dharma, sebaiknya sejak dini anak itu kita kenalkan. Satu rumah sejati yang bakal bisa menjadi sumber proteksi kita, yaitu modus hadir. Modus hadir ini atau hidup berkesadaran, ini nggak ada di sekolah. Bahkan mungkin di sekolah Buddhis pun belum begitu biasa. Baik, Pak. Apalagi di masyarakat. Jadi semoga para pengajar, orang tua, bisa mengenalkan tentang modus hadir. Modus hadir ini akan menjadi proteksi yang dikdaya, nggak bisa terkalahkan oleh apapun juga. Apabila anak itu kita kenalkan kepada modus hadir, yang mana ini adalah harta terpendam yang kita semua punya. Jadi dia tidak perlu butuh proteksi dari eksternal. Dia itu sebenarnya sudah punya proteksi sendiri di dalam dirinya sendiri gitu loh. Jadi hanya perlu kita kenalkan, biasakan, sehingga masing-masing dari anak itu ingat bahwa ketika dia dalam situasi yang paling buruk, syukur nggak usah nunggu sampai paling buruk gitu ya. Dia ada tempat untuk pulang, di mana dia merasa safe, tenang, happy bahkan. Jadi garis bawah saya adalah modus hadir. Dan itu adalah sumber alami kita. Yang mana tadi Dina bilang kembali ke alam, ini adalah kalau di dalam Chan atau di dalam Zen, kita bicara tentang kembali ke original nature. Hakikat keberadaan kita, yaitu modus hadir atau Buddha nature, hakikat kebudayaan. Baik, menarik nih. Nah, kemudian akhir-akhir ini begitu, karena mengingat juga betapa pentingnya pendidikan sedari dini bagi anak-anak. Nah, Cik Awan, Ibu Weni, kemudian juga keberadaan dari sekolah Minggu Buddhis ini di banyak tempat seperti tadi yang disampaikan kembali digalakan begitu ya. Nah,
Lalu hal-hal apa sih yang kemudian diajarkan dalam sekolah minggu Buddhis tersebut? Ya, baik. Jadi begini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa sumber hadir ya, kita harus hadir di dalam sekolah minggu ini. Kebetulan juga kita memperkenalkan gitu tentang mindfulness, kalau istilahnya yang lagi booming gitu ya, bahwa kembali hadir di sini. Anak-anak selain ya diajak main ya pastinya ya, karena mereka kan sudah sekian hari ya, dari hari Senin sampai hari Jumat itu mereka sudah formal gitu. Nah terus saat sekolah minggu tentunya anak-anak juga tidak mau dipaksa untuk harus belajar lagi gitu kan, rasanya aduh gitu, akhirnya mereka malah nggak mau datang gitu ya. Nah di sini anak-anak juga di sekolah minggu kita lebih banyak yang bermain gitu. Terus juga ya tidak ini juga ya, tidak kita pasti mengajarkan tentang mindfulness itu. Jadi tentang meditasi untuk anak-anak juga mungkin nggak bisa berat ya, harus sekian diam sekian jam gitu ya, nggak mungkin gitu. Jadi mereka ya kita ajarkan untuk mengucapkan doa semoga semua makhluk berbahagia. Nanti ada temennya yang bilang 1 gitu, terus ada lagi semoga semua makhluk berbahagia, terus 2 sampai 10. Jadi mereka istilahnya hadir ada di sini. Nah, terus selain itu juga kita ada mengajarkan tentang bahwa seperti misalnya contohnya gini, saat mereka makan gitu ya, kita memberi renungan bahwa bagaimana makanan ini bisa sampai ke tangan mereka dan bisa mereka makan, karena itu adalah kebaikan dari semua makhluk, kebaikan dari ya matahari, ada tanah, ada air, pokoknya semua tuh bisa terlibat di dalam situ sehingga mereka mempunyai suatu rasa terima kasih, rasa syukur dan ya terhadap dirinya sendiri dan semua makhluk. Seperti itu yang diajarkan di sekolah minggu. Mengajarkan bahwa ya apa yang kita nikmati pada saat ini juga merupakan hasil jeripayah dari orang lain. Dan kebajikan dari semua makhluk. Itu di dalam Buddhis sendiri itu kan kita memang harus lebih banyak belas kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk. Begitu. Belas kasih dan kasih sayang. Ini kadang-kadang memang dunia anak ya, begitu ceria begitu. Ketika kemudian ada yang mengganggu temannya, kemudian tidak fokus dalam bermainnya, begitu, berlarian ke sana kemari. Apa nih yang Cik Weni Salim dan tim lakukan begitu? Iya, kalau untuk tergantung usianya saya rasa ya. Kalau misalnya masih usia yang 5 tahun 6 tahun mungkin memang ya mereka harus kita rangkul gitu, nggak bisa kita marahin ya saya rasa ya. Jadi ya saat mereka melakukan hal-hal yang mungkin di luar kita gimana gitu ya, pasti kesel, namanya manusiawi ya, nggak mungkin lah saya bisa seperti Buddha yang tenang terus rasanya gitu. Ya pasti ada rasa kesal, ada rasa marah, tapi ya saat kita tadi itu sebenarnya kita hadir, kita tahu bahwa kita tuh sedang marah, kita lagi kesal, saya rasa itu akan teredam dengan sendirinya. Anak-anak kita rangkul, kita ajak main saja gitu. Nah tapi itu berbeda dengan treatment kalau yang lebih besar ya, saya rasa lebih usianya udah lebih dewasa, udah mungkin 11 tahun gitu ya. Pengertian, kita harus mengasih tahu pengertian kepada mereka, ini loh efeknya seperti ini, mereka kan udah bisa berpikir, udah bisa menerima gitu. Menurut saya seperti itu, Bu Dina. Baik, menarik. Nah Pak Agus, ini kadang-kadang dewasa ini yang terjadi adalah ekspektasi dari orang tua yang mungkin cita-citanya dulu belum terkabul begitu Pak. Nah kadang-kadang saat ini kemudian pengen diwariskan pada anaknya, kamu harus seperti ini, harus menjadi yang seperti ini begitu. Ketika hal tersebut terjadi, kadang-kadang kasihan juga ya pada putra-putrinya. Tanggapan Anda bagaimana? Tanggapan saya pendek ya. Maka itu dari awal kita bicara yang perlu dididik atau yang perlu mendidik itu adalah si orang tua itu sendiri. Jadi orang tua harus mampu mendidik dirinya sendiri sebelum dia mampu mendidik ke orang lain atau ke anak-anak. Mungkin juga saya ingin menambahi satu poin. Ketika Wen ngajari anak-anak dan ketika saya menyebut sebagai modus hadir, itu paling mudah adalah khususnya anak-anak
ada baiknya kita kenalkan tentang panca indera. Bahwa poinnya modus hadir itu kan agar pikirannya, kalau orangnya di sini ya pikirannya mbok di sini gitu. Ngelayatnya jangan terlalu banyak. Ngelayatnya jangan terlalu banyak. Ya. Atau kalaupun dia hendak menggunakan aspek kognisinya, berpikirlah dalam keadaan orangnya di sini gitu. Jadi berpikir secara deliberate, secara sengaja, secara sadar. Nah, paling bagus agar orang bisa hadir adalah minimal dia kenal dengan 5 inderanya. Mungkin diawali dari kontak tubuh, berarti dia sadar bahwa oh saya sedang duduk di sini, pantat saya rasanya begini, kaki saya menapak, misalnya begitu. Atau kalau saya sedang bicara dengan Ben, berarti oh ya saya lihatlah ini Ben. Jadi enggak, ya, kalau bisa ya 60%, 7% saya lihatlah ini ada Ben. Jadi enggak cuman saya larut di benak saya sendiri. Atau kulit saya merasakan di sini ada oh sejuk ya, udaranya sejuk. Jadi mungkin kalau di tradisi mindfulness based cognitive therapy atau mindfulness based stress reduction atau yang belakangan kelompok itu disebut mindfulness based intervention, praktek ini disebut sebagai 50-50. Jadi si anak ada baiknya dikenalkan, misalnya ketika makan ya boleh dia menikmati makanan, tapi juga cita rasa lidahnya dia kenal, oh ini ada rasa asin, manis, teksturnya. Matanya juga melihat, oh ini makanan bentuknya seperti ini. Nah, syukur pendengarannya juga, aromanya juga tercium. Jadi enggak blableb sambil buru-buru pikirannya kemana-mana. Tapi poin saya, untuk anak, modus hadir paling bagus adalah 5 indera, 50-50. Tentu saja kalau kita orang dewasa, kita akan juga menggunakan indera yang ke-6. Ketika kita menggunakan proses kognitif untuk membuat planning, refleksi, dan seterusnya. Ini salah satu tujuannya apa nih Pak Agus? Apakah untuk lebih peka pada orang lain? Wah, ini segala-galanya. Kalau di Buddhis adalah segala-galanya. Gitu. Yang di pasti Buddhis, untuk fondasi dirinya dulu ya. Iya, segala-galanya. Kita tahu bahwa di Buddha Dharma ada istilah hal yang tidak ada istilahnya berlebihan. Saya ulang ya. Satu-satunya hal di dunia yang tidak ada istilahnya berlebihan itu adalah berkesadaran. Berkesadaran itu tidak ada istilahnya terlalu berkesadaran, enggak ada. Jadi kalau orang dikatakan terlalu baik atau terlalu apa, itu selalu punya konotasi gitu ya. Tapi berkesadaran itu tidak ada batasnya. Nah, ini juga katakanlah kita bicara yang praktis-praktis gitu ya. Tadi saya merujuk ke sumber proteksi, rumah sejati, tempat kita untuk pulang yang safe, yang tenang, itu adalah berkesadaran. Nah, ini sebagai harta agar dia siap dalam menghadapi semua tantangan kehidupan dalam di masyarakat dan berhadapan dengan dirinya sendiri. Sebagai kesimpulan begitu ya Pak Agus. Nah, mungkin sebagai closing statement-nya juga, Cik Weni Salim silahkan. Iya, terima kasih kembali gitu ya. Kalau secara untuk closing-nya saya rasa kita di sekolah minggu gitu ya, pendidikan dini itu ya kita mengajak kepada orang tua untuk ya hadir gitu, hadir bersama anaknya gitu. Karena orang tua ini sangat mempunyai peranan yang penting ya menurut saya. Jadi kalau orang tuanya mau membawa anaknya, karena mereka kan nggak secara otomatis bisa datang sendiri ya waktu kecil. Jadi orang tua itu memang harus membawa anaknya ke sekolah minggu. Dan kita harapkan kalau misalnya anak-anak itu bisa ada di sekolah minggu, ya setidaknya mereka itu apa ya, saya bilang ada imprintnya gitu, imprint karma gitu ya di dalam Buddhis, imprint karma. Dan kita harapkan kalau misalnya punya imprint, tentunya ada bekas-bekas gitu. Nanti mungkin mereka
di dalam dunianya yang akan datang menghadapi apa gitu. Tapi saat kita mungkin kita ajarkan seperti mindfulness untuk hadir di sini gitu, mereka itu seperti Pak Agus bilang bahwa mereka itu mempunyai satu bekal lah ya, bekal gitu untuk dirinya sendiri dulu gitu. Nah, saat mereka sudah bisa menghadapi dirinya sendiri, tentunya ke masyarakat pun juga akan lebih gampang gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih sekali Ibu Eni Salim. Terima kasih banyak Pak Agus. Yang mudah-mudahan hal tersebut akan menginspirasi bagi pemirsa TVRI ya terkait sekolah Minggu Buddhis. Terima kasih Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, baik pemirsa, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan TVRI Yogyakarta. Saya Dina Fabrina beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. TVRI Yogyakarta memang istimewa. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.